Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-9. Untuk materi hari ini kita laksanakan secara daring ya. Jadi akan saya berikan materi terkait dengan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi untuk presentasi nanti dilaksanakan kembali di pertemuan ke-10. Nah, untuk hari ini rencana pelaksanaan di semester 1 MBS 1A dan 1B silahkan kalian bisa akses nanti di YouTube saya ya. Jadi nanti untuk presensi juga silahkan ditulis ya di kolom komentar. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit dulu saja karena ini materi untuk materi kalian, kelompok kalian yang akan dipresentasikan gitu ya. Jadi Bapak sedikit membahas tentang hukum dan penegakan hukum di Indonesia, nanti lebih jelasnya di pertemuan waktu luring. Nah, kalau kita berbicara hukum ya, dilihat dari definisi hukum ada 3 ya menurut Ernst Altrecht, kemudian menurut Hans Kelsen sama Mohtar Kusumatmadja. Kalau kita berbicara hukum itu adalah sifatnya memaksa gitu ya, ataupun mengikat. Nah, itu definisi secara harfiahnya hukum. Kalau kita lihat hukum menurut Ernst Altrecht gitu ya, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup ya, atau perintah. Di situ ada, di dalamnya ada perintah dan ada larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat ya, yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan dari masyarakat itu sendiri. Nah, berarti di dalamnya hukum itu karena bersifat memaksa dan mengikat, berarti kita harus include terhadap sistem tersebut. Nah, karena di situ kalau menurut Ernst Altrecht itu adalah dia mengatakan petunjuk hidup gitu ya. Seperti halnya kita sebagai muslim, petunjuk hidup kita adalah Al-Qur'an ya. Ya, jadi ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Berarti kita mengikuti yang diturunkan Allah adalah mushafnya Al-Quran, dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selain daripada Al-Quran. Tapi kondisi hari ini banyak orang yang tidak mengetahui itu, yang seperti dalam surat ketiga ya, Al-A'raf ya, surat 7 ayat 3 kalau nggak salah gitu. Itu berbicara tentang hukum. Kalau menurut Hans Kelsen, bahwa hukum itu bagian daripada norma yang berisi kondisi, dan itu ada konsekuensinya di dalam suatu tindakan kita. Berarti kalau kita naik motor, kemudian kita sudah tahu bahwa lampu merah itu kita harus berhenti, tapi karena tindakan kita ya tidak tertib hukum, akhirnya menerobos lampu merah dan kita akan ditilang ya. Itu bagian daripada kondisi ataupun ada konsekuensinya. Itu menurut Hans Kelsen. Kemudian kalau menurut Mohtar Kusumatmadja, bahwa hukum itu adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan gitu ya. Ya, tadi di awal sudah Bapak sampaikan bahwa hukum itu peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa. Jadi jika kita tidak mematuhi dan melanggarnya, maka itu kita akan dikenai sanksi. Ya, pembuatan hukum juga ya, outcome-nya ya, tujuan daripada hukum endingnya itu kan dia menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib gitu ya, aman dan nyaman gitu ya. Jadi ya diberikan ya dengan adanya hukum tersebut ya, karena hukum itu bersifat wajib ya untuk dipatuhi oleh kita semua, dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa pandang bulu gitu ya. Itu dilihat ya secara definisi hukumnya. Kemudian kalau perspektif Al-Quran seperti apa Pak gitu ya, kalau misalkan kalian bertanya.
Ya, itu ada juga di dalam surat Al-A'raf ayat 83. Itu berbicara tentang sebuah berbicara tentang hukum, berbicara tentang sistem, gitu ya. Kalau di situ dikatakan afa ghaira dinillahi yabguna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an. Nah, tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Sama tadi secara prinsipal bahwa sifatnya hukum itu mengikat dan memaksa. Ya, baik suka maupun terpaksa dia harus kembali kepada sistem tersebut. Nah, kalau di dalam surat 3 ayat 83 itu, apakah kamu mencari hukum lain daripada hukumnya Allah? Berarti kondisinya, realnya, fakta di lapangannya, ada orang hari ini gitu ya, manusia hari ini mencari hukum lain daripada hukumnya Allah. Ya, itu kan sesuatu yang kata Allah, kondisinya hari ini memang ada manusia mengambil hukum sistem yang fitrah gitu ya. Apakah kamu mencari hukum lain daripada hukumnya Allah? Padahal sudah berserah diri ya, segala apa yang ada di langit dan ada apa yang di bumi, baik suka maupun terpaksa gitu ya. Kita yang ada di bumi, manusia semuanya, kita baik suka maupun terpaksa, kita harus kembali kepada siapa? Kepada hukum yang fitrah, ya berarti hukum Allah itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara hukum Allah, tentunya hukum Al-Quran ya tidak semuanya, ataupun di Arab saja tidak semua diberlakukan daripada ayat-ayat yang untuk memberlakukan gitu ya, untuk memberlakukan mencuri, dipotong tangan, berzina, kemudian didera, itu hanya sepenggal, sebagian memang ada yang diberlakukan, tapi sebagian yang lainnya tidak diberlakukan, seperti itu ya. Kita lihat tujuan hukum ya, dilihat dari teori keadilan, kemudian teori kemanfaatan, sama teori keadilan dan kemanfaatan, dan teori ketertiban dan ketentraman masyarakat. Nah, kalau lihat tujuan daripada hukum di sini, secara pokok tujuannya kan dia menciptakan tatanan masyarakat yang tertib ya, yang damai, kemudian keadilan, kemudian menciptakan sesuatu yang sejahtera untuk kebaikan tentunya. Karena tadi dikatakan bahwa hukum secara perspektif Islam itu adalah adanya sebuah sistem hidup dan kehidupan yang berserah diri kepada siapa? Kepada aturannya Allah. Nah, makanya peranan Allah itu tercantum di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca ya. Sholat 5 waktu gitu sering kita baca, tapi apakah yang kita baca paham gitu ya? Apakah yang kita baca ini benar-benar menyerap ke dalam kolbu kita semua, ke dalam otak kita semua gitu ya. Jadi apa-apa yang dibicarakan itu tentunya kita harus paham gitu ya. Ya, sampai kabura maqtan indallah, Allah murka atas apa yang kita ucapkan, berarti kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Nah, tujuan hukum itu adalah bagaimana menciptakan tatanan masyarakat yang tertib gitu. Nah, kalau kita berbicara teori keadilan, ya keadilan itu kan di luar kemampuan manusia biasa ya. Nah, sumber ketidakadilan itu adanya perubahan dalam masyarakat. Nah, untuk mewujudkan keadilan masyarakat itu harus dikembalikan pada struktur aslinya ya, struktur aslinya. Jadi ya fitrahnya itu, hukumnya itu adalah bahwa hukum Allah yang paling baik tentunya. Fitrah itu tidak harus kembali kepada, bukan yang suci, artinya kembali kepada suci itu proses awal bahwa hukum Allah itu membuat sejahtera, berarti kita harus kembali kepada hukum Allah tersebut. Kemudian kalau prinsip keadilan sesuai John Rawls gitu ya, John Rawls itu ada beberapa solusi bagi problem utama keadilan. Itu ada prinsip kebebasan yang sama besarnya, atau yang disebut dengan principle of greatest equal liberty. Nah, prinsip ini kalau menurut John Rawls itu
dikatakan kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, atau ya manusia bebas untuk dia bisa berpolitik, hak-hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan, itu kata John Rawls. Kemudian kebebasan berkeyakinan, artinya termasuk berkeyakinan beragama. Kemudian kebebasan menjadi diri sendiri, itu ya secara person, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Itu menurut John Rawls-nya. Itu ya. Nah, kalau kita sebenarnya ini slide-nya masih banyak ya. Jadi Bapak hanya sedikit secara landasan ya, secara teorinya dulu gitu ya. Karena nanti kedepannya kalau untuk secara penjelasan lebih dalam itu kita bisa lihat, karena kalian fakultas ekonomi ya, kalau di AS akan lebih jelas lagi secara hukum perdata ataupun pidana, lebih jelas lagi problematika hukum di Indonesia seperti apa, itu lebih jelas di fakultas AS lebih jelasnya itu. Nah, kita hanya sebatas gambaran saja mengenai hukum, karena kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mengerti apa itu hukum. Nah, kalau fungsi hukum, sini bisa lihat bahwa fungsi hukum itu dia memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Ya, kemudian sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan, dan hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, kalau kita melihat fungsi hukum itu kan sebagai perlindungan, ya, hukum itu kan berfungsi sebagai perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Ya, tentunya perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingannya terlindungi, maka hukum itu seyogianya ya dilaksanakan secara nyata. Kemudian hukum itu juga berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Ya, karena hukum itu kan menghendaki perdamaian. Jadi dengan adanya hukum itu adalah ya semua kita bisa terlindungi gitu ya. Perlindungan kepentingan manusia juga gitu ya, kita terlindungi. Makanya dengan adanya hukum ya secara real, hukum yang baik gitu. Kalau penanaman hukum ya, penegakan hukum itu pemimpinnya baik juga gitu ya, pasti tentunya masyarakat akan mengikuti. Nah, penegakan hukum ini adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas ataupun sempit. Itu menurut Profesor Dr. Jimli Asyidik ya, dosen ilmu budaya ya, dosen ilmu budaya. Kata beliau juga bahwa produk hukum suatu negara dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sebab hukum yang ada merupakan cerminan nilai dari suatu masyarakat. Kemudian kita lihat bahwa penegakan hukum tergantung pada siapa pemimpinnya, ya kan? Kunci penegakan hukum ada pada pemimpinnya. Jadi kita lihat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik ya dan benar gitu ya, baik dan benar gitu, tentunya penegakan hukum juga ya, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia juga insya Allah mudah-mudahan ya menjadi baik kalau pemimpinnya juga baik ya. Ini nanti sebaik apapun hukum yang berlaku di suatu negara, jika tidak memiliki pemimpin yang baik ya maka hukum itu akan rusak ya, harus dipegang oleh ahlinya ya. Kalau suatu pekerjaan ya tidak dipegang ya, tidak bisa dikelola baik oleh orang yang ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu kata sahabat Rasulullah. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, selebihnya nanti bisa waktu diskusi ya, karena bagian diskusi itu nanti kalau nilai-nilai keaktifan kalian yang sudah Bapak rekap memang di MBS 1 ini sudah secara rata-rata ya banyak yang bertanya gitu ya ketika waktu forum diskusi itu menjadi nilai tambah untuk kalian gitu ya, secara nilai individu. Kemudian nilai strukturalnya juga masih ada beberapa kelompok yang belum presentasi, nanti bisa dilaksanakan pada waktu luring gitu ya. Hanya sedikit yang Bapak sampaikan terkait dengan hukum ya, nanti kalau ada sesuatu yang belum dipahami bisa ditanyakan ya, ataupun bisa japri juga ke Bapak terkait materi-materi apa saja ya, materi-materi tentunya maksudnya materi dari pertemuan pertama sampai dengan sekarang bisa kalian tanyakan, bisa kalian japri WA Bapak juga ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.